Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana barik lana fi bukurina. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di penghujung bulan Syawal, di tengah bulan April. Jika panjenengan lebarannya hari Jumat, hari ini sudah masuk hari ke-24 bulan Syawal. Yang lebarannya hari Sabtu, ini hari ke-23. Sini kebanyakan Sabtu apa Jumat? Oh, Sabtu nih. Artinya bulan Syawal masih ada kurang lebih 6 atau 7 hari lagi yang belum menyelesaikan saum Syawal dan pengen menuntaskan, insya Allah masih cukup waktunya. Bagi yang sudah selesai, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala, mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan Nabi, bagaikan puasa 1 tahun. Puasa 1 bulan tambah 6 hari. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dikatakan seperti puasa 1 tahun. Kita sering mendengarkan hadis ini disampaikan. Dan hadis inilah yang menjadi motivasi utama untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, monggo. Dan hukumnya dinyatakan sunnah muakkad. Walaupun pernah dulu di masa-masanya Imam Malik, sebelumnya Imam Syafi'i, atau di masa-masa itulah pernah dulu ulama Madinah melarang pelaksanaan puasa 6 hari Syawal. Dilarang, dihukumi makruh. Padahal aslinya sunnah. Loh kok bisa-bisanya berubah jadi makruh? Sebab ternyata penduduk kota Madinah waktu itu mereka saking semangatnya mengerjakan puasa 6 hari Syawal seolah-olah seperti wajib. Jadi akhirnya para ulama bergerak cepat waktu itu untuk menetralisir lagi. Jadi ini ibadah hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi tidak boleh diperlakukan seperti ibadah wajib. Terus gimana? Ya udah dilarang dulu, untuk sementara stop dulu, jangan kerjakan dulu sampai kalian sadar lagi ini ibadah hukumnya sunnah. Ya, sebenarnya pola-pola seperti ini mestinya sekarang juga dilakukan, dipraktekkan lagi oleh para ulama. Kenapa? Karena di masyarakat hari ini pun banyak ditemukan amalan-amalan yang sudah melebihi takarannya. Mestinya itu cuma sekian, tapi dalam prakteknya naik dia, levelnya naik, dosisnya malah lebih tinggi daripada yang semestinya. Akhirnya gimana tuh? Ya sudah, ulama mestinya sudah mengingatkan, hentikan dulu yang ini, hentikan dulu, karena kalian kelebihan, dosisnya kelebihan. Ini aslinya cuma
ini tidak boleh lebih dari itu. Contohnya apa Ustaz? Oh banyak contohnya di masyarakat kita banyak. Salah satunya diantaranya adalah yang paling kerasa, dan ini salah satu tema sangat sensitif walaupun kalau dikaji sebenarnya ya biasa saja, ini tema-tema ilmiah. Contohnya tahlilan, selamatan. Itu memang ada pro dan kontra di kalangan ulama, terutama di Indonesia. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, kita lihat dari sudut pandang ulama yang membolehkan. Boleh tahlilan, boleh yasinan, boleh selamatan. Tapi ada ininya, batasan-batasannya. Tidak boleh tanpa batas, itu tidak. Nah, hari ini di masyarakat yang terkesan dalam pandangan kita, bagi yang memilih pendapat boleh, itu seolah-olah bukan boleh lagi, tapi sudah seperti wajib. Naik 2 tingkat itu. Boleh ke sunnah saja sudah 1 level. Ini boleh ke wajib, itu berarti 2 level naiknya. Nah, di zaman dulu naik 1 level saja sudah diperingatkan oleh para ulama. Sudah ada surat peringatannya. Nah, apalagi kalau naiknya 2 level, itu kejauhan. Betul nggak Pak? Betul nggak? Sekarang seolah-olah sebagian masyarakat kita menganggap itu sebuah kewajiban gitu. Iya. Apa indikasinya? Banyak. Di antaranya sampai direwangi apa? Ngutang sana sini. Baru saja kemalangan, orang kondisi ekonominya susah. Ternyata yang meninggal juga masih meninggalkan hutang. Lah ini ditambah utang baru lagi, nah, dan seterusnya. Ini berarti ada masalah di sini. Mestinya para ulama bergerak cepat untuk menetralisir kembali. Diingatkan lagi, ini maksimal hukumnya ini, tidak boleh lebih dari itu. Itu contoh saja. Jadi untuk hal-hal lain nanti bisa jenengan cari sendiri contoh-contohnya. Intinya adalah ibadah saum 6 hari Syawal ini hukumnya sunnah muakkad. Kalau dulu ulama mengibaratkan seperti sholat sunnah rawatib. Jadi kalau mau dipakai istilah yang sama, berarti ini masuk kategori puasa sunnah rawatib. Puasa sunnah rawatib, karena dia gandeng dengan puasa Ramadan. Baik, itu sedikit unek-unek dari kami. Kemudian untuk tema kita, temanya apa tadi Pak? Apa ya gitu. Kenapa kami beri judul itu? Di bulan Syawal ini atau selama di bulan Syawal ini sering sekali kami mendengarkan para penceramah, para dai, ustadz, bahkan kiai juga ada yang menyampaikan bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Maka ini pagi ini kita akan kaji sedikit apa betul bulan Syawal ini bulan peningkatan. Jadi ngajinya mundur ini, ngaji sejarah mundur agak jauh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, siapa sih yang menamakan bulan-bulan Komariah ini dengan Syawal atau Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya? Itu yang ngasih nama siapa itu? Apa itu penamaan resmi dari Allah Ta'ala? Resmi gak itu? Hah? Seperti orang Indonesia, orang bukan Indonesia ya, orang Jawa ngasih nama apa? Bulan apa yang dengan kasih nama? Suro, Sapar, Rabiul awalnya apa? Mulut, mulut, Batu mulut, terus nanti Ramadan ya poso, Syawal ya Syawal, nanti apit karena kecepit antara 2 bulan hari raya. Terus haji besar nanti suro lagi, terus muter gitu. Itu yang ngasih nama siapa itu? Yang ngasih nama ya orang-orang tua kita di Pulau Jawa ini. Entah zaman, kemungkinan itu zaman kerajaan-kerajaan Islam, terutama yang sedang maju-majunya dulu adalah kerajaan Mataram. Termasuk kalender Jawa yang sampai hari ini sebagian masih dipakai. Itu juga kabarnya populer di masa kerajaan Islam, walaupun cikal bakalnya sudah ada sebelum Islam. Itu kalender
apa namanya, Pranoto Mongso, yang jumlah musimnya ada berapa? 12 loh. 12 apa 5 sih? Nah, kan ada jenengan hafal nggak kalau yang pakai Pranoto Mongso itu? Bulan namanya apa? Pakai angka kok, gampang kok ngitungnya kok. Kasa, ka, bulan kasiji, karo, kaloro, katelu, terus apa lagi Pak? Kapat, kalimo, kanem, kapitu, kawalu, memang pakai angka. Cuman kalau sudah di atas 10 mesti jenengan nggak tahu lagi. 10 kadoso ya itu 10. Terus 11 rolas nggak hafal. Bahasa jenengan sendiri itu loh. 11 itu desta, desta. 12 itu sada. Nanti jenengan lihat lagi. Nah, itu yang ngasih nama siapa itu? Itu kalau itu penamaannya gampang malah pakai angka. 1 2. Lah penamaan hari itu juga pakai angka. Ahad 1, Isnain 2, Salasa 3, Rabu itu dari kata arba 4, Kamis dari kata khomsah 5, Jumat tidak pakai angka, Sabtu katanya itu artinya 7. Ini pakai angka. Nah, balik lagi, lah bulan-bulan Komariah itu yang ngasih nama dulu siapa itu? Siapa itu? Maksud kami begini loh, Bapak Ibu. Itu penamaannya dulu awal mulanya apakah ada hubungannya dengan ibadah apa tidak? Kalau bulan poso, ya betul itu ada hubungannya dengan ibadah karena ada ibadah puasa. Tapi dulu orang Arab menamakan Ramadan dengan Ramadan enggak ada hubungannya dengan puasa karena ibadah puasa belum ibadah puasa Ramadan belum diwajibkan. Nabi Muhammad belum diutus jadi nabi. Nah, kami mencoba mencari literatur sejarah. Sejak kapan sih sebenarnya bulan-bulan Komariah itu dinamakan dengan nama-nama yang sekarang sudah kita kenal? Kabarnya sejak kakek Nabi yang ke-6 di atas, kakek Nabi yang ke-6. Kita kan nggak hafal Pak ya? Hafal nggak? Jenengan hafal kakek Nabi sampai urutan keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Udah kayaknya itu dok ya. Nah, ya. Di atasnya lagi hafal enggak? Buyutnya Nabi hafal. Itu kan Mbah Kakung, itu Mbah buyutnya Nabi. Enggak, Mbah buyutnya dulu, Mbah buyutnya sinten? Hashim. Bapaknya Hashim? Ini saya bacakan nih. Saya juga enggak hafal. Anak-anak saya hafal sampai kakek Nabi ke-10 bocah pada hafal. Memang susah ngapalin nama. Apalagi saya memang tipikal orang yang susah ngapalin nama ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah ini Kilab nih. Ini kakek Nabi yang ke-6. Kilab. Jadi salah satu tokoh Quraisy zaman dulu, tokoh besar Quraisy yang punya ide menyatukan dan menyamakan bulan-bulan Komariah, namanya itu diseragamkan. Jadi orang Arab semuanya diseragamkan penamaan bulan Komariahnya. Itu di masa ini, di masa kakeknya Nabi yang bernama Kilab bin Murrah. Kira-kira 200 atau 300 tahun sebelum Nabi Muhammad. Sudah lama kan? Jadi kesimpulannya penamaan bulan Komariah itu, saya sebut Komariah dulu nggih Bapak Ibu. Saya nggak menyebutnya Hijriah karena penamaan Hijriah itu baru dikenal nanti setelah masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nama awalnya dulu ya Komariah. Komariah. Jadi aslinya penamaan bulan-bulan Komariah itu aslinya dulu tidak ada hubungannya dengan ibadah kecuali yang memang sudah ada ibadah dari awal bulan itu. Contohnya apa? Zulhijjah karena ada ibadah haji. Ibadah haji sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad, ibadah haji sudah ada, yaitu sejak eranya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Musa masih dekat dengan Rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Makanya pantas bulan Zulhijjah dinamakan bulan Zulhijjah karena memang ada ciri khas ibadahnya di bulan itu. Nah kalau bulan Syawal nggak ada ibadah apapun di bulan Syawal yang spesial. Jadi kalau ada yang mengkait-kaitkan kata Syawal itu dengan ibadah tertentu, nanti jadi tidak cocok.
tidak cocok. Karena aslinya penamaan Syawal dengan Syawal itu tidak ada hubungannya dengan ibadah apapun. Baik, sekarang kita lanjut. Pangapunten, ini pagi ini ngajinya agak kayak bocah di kampus sedikit, nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa nggih? Kayak bocah sekolahan sedikit nggak apa-apa nggih? Mbok jenengan ngantuk loh. Tapi nanti kan ada halal bihalal loh ya. Iya, siap. Halal bihalal itu kan acara intinya apa ini? Makan-makan. Halal bihalal kok nggak ada makan-makannya ya? Ya orang marem nah. Nih. Makanya kalau ada halal bihalal itu kalau bisa jangan puasa dulu. Nah itu nanti jadi masalah di Indonesia itu. Jadi dilema, perkara yang dilematis. Ini mau nyaur utang puasa dulu, apa syawalan dulu, apa yang mana dulu. Masalahnya lebaran di Indonesia itu lama waktunya. Bisa paling enggak setengah bulan lah baru selesai lah. Hah? Sebulan. Oh sebulan. Oh nanti ketemu bulan Dzulqa'dah aja masih minal aidin loh. Memang orang Indonesia itu unik sekali. Maka nanti kultur masyarakat kita ini mempengaruhi hukum. Kalau ada yang nanya, Ustadz, mana yang lebih dulu? Nyaur utang puasa dulu atau syawalan dulu? Nah, kalau orang Arab di sono gampang jawabnya. Ya jelas nyaur utang dulu baru syawalan. Nah, kalau orang Indonesia dilema ini jawabnya. Kenapa? Lebarannya itu loh, lebarannya itu. Suwi itu. Paling nggak kan 2 pekan tuh Pak. Ada halal bihalal keluarga. Nanti ada halal bihalal keluarga aja paling nggak seminggu tuh baru selesai tuh. Dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan, itu halal bihalal RT. Ini nanti halal bihalal apa ini yang nanti? Oh RW. RW. Untung kelurahan nggak bikin halal bihalal. Terus nanti ada lagi halal bihalal kantor, halal bihalal majelis taklim, di luar sana ada Pak. Halal bihalal alumni apa tuh? Alumni saya itu ketemu paling kecil itu alumni SMP. Bapak-bapak, ibu-ibu alumni SMP lulusan tahun 64. Yang ikut alumni ya orangnya sudah sepuh-sepuh, udah pada pensiun. Itu masih terhubung. Nah, kalau alumni SMP Purwokerto berarti warga asli semua itu. Sudah terpisah jauh-jauh, pas masa tuanya bisa kumpul lagi. Itu ciri khasnya Indonesia. Belum lagi nanti ada ini ada itu. Jadi paling tidak 2 pekan pertama sudah terpotong untuk halal bihalal. Terus nanti bagi perempuan misalnya yang masih usia produktif ada halangan lagi paling enggak seminggu. Ya kalau halangannya di hari-hari awal puasa, hari-hari awal Syawal pas halal bihalal kan cocok. Nah, kalau halangannya pas pertengahan, kepotong lagi. Nanti selesainya tinggal seminggu. Nah, pas. Kalau nyaur utang dulu, nggak bisa puasa Syawal. Jadi itu jadi bahan pertimbangan untuk hukum. Baik hadirin rahimakumullah kami hormati, kami ingin sampaikan beberapa data ini. Kata para ulama, Syawal ini dinamakan Syawal itu karena 2 faktor. Kenapa dulu orang Arab di zaman kakek-kakeknya Nabi itu menamai bulan ini dengan Syawal karena 2 hal. Yang kedua-duanya itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas manusia. Apalagi ibadah, enggak ada. Dua-duanya enggak ada hubungannya dengan aktivitas manusia. Yang pertama, disebut Syawal karena berpatokan dengan syalatin naqatu bidzanabiha. Aktivitas onta betina, naqah itu onta betina. Syalat ini arti di sini secara konteks adalah mengangkat. Onta betina mengangkat bidzanabiha, buntutnya. Pernah nggak lihat buntut onta? Bapak Ibu pernah lihat buntut onta belum? Belum. Nanti setelah ini cari di YouTube mawon gitu. Serius, ini saya nggak guyon. Jadi onta betina itu dulu di masa kakek-kakeknya Nabi, saat bulan Syawal ini punya aktivitas khas, yaitu mengangkat buntutnya. Sebenarnya kalau pakai bahasa Jawa lebih pas loh Pak, menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Jawa itu jauh lebih enak, karena langsung ketemu kata yang pas, langsung klik gitu. Coba
Apa bahasa Jawanya? Sesuatu yang biasanya begini di bawah, terus tiba-tiba naik begini. Jengat. Jadi buntut onta betina itu jengat. Onta betina bukan onta jantan. Onta betina. Di bulan Syawal ini buntutnya naik. Kenapa itu? Ada yang ahli peternakan di sini? Pertanda apa itu? Musim kawin. Jadi onta betina itu siap kawin di bulan ini. Pasca Ramadan itu rata-rata onta betina memperlihatkan aktivitas begitu. Jadi buntutnya naik. Maka orang Arab dulu menamakan bulan ini dengan Syawal. Kegiatan yang sebelumnya di bawah begini, untuk menamai sesuatu yang sebelumnya di bawah terus naik begini, itu orang Arab menyebutnya dengan kata syalat, syawal, syalat. Jadi naik, dia memang naik, ada kenaikan. Tapi yang naik adalah buntutnya onta, ataupun onta betina. Baik. Ada nggak di kita ini bulan Syawal musim kawin itu ada nggak? Enggak, maksudnya hewan. Ada nggak hewan di Indonesia ini yang musim kawinnya pasca Ramadan itu ada? Kucing. Kucing kayaknya kawin terus ya bulan. Iya. Ramadan aja dia kawin, Pak. Ya, kayaknya nggak ada. Kalau manusia musim kawinnya bulan Syawal, itu kan setelah Nabi Muhammad jadi nabi. Di masa jahiliyah dulu, bulan Syawal ini seperti bulan suronya orang Jawa. Bulan pantangan nikah, pantangan hajatan, pantangan ini, pantangan itu. Coba nanti cek literatur sejarahnya orang Arab. Jadi bulan Syawalnya dulu itu seperti bulan suronya orang Jawa hari. Itu banyak pantangan-pantangannya. Maka suatu saat Rasulullah sengaja menikah di bulan Syawal. Itu kalau tidak salah ada 2 kali. 2 kali pernikahan Nabi, dari total 11 kali nikah, 2 kali nikahnya di bulan Syawal. Nah, sejak itu mulai populer menikah di bulan Syawal, dan ternyata aman-aman saja, nggak ada masalah. Gitu, Pak. Dan ini Syawalnya tinggal 7 hari lagi, cepet gagean. Kalau mau nikah segera, ini Syawal tinggal 7 hari lagi. Ada yang mau nikah, Pak? Oh, mau, tapi masalahnya orang wani. Mau tapi tidak mampu. Terus yang kedua, faktor yang kedua, mengapa bulan Syawal dinamakan dengan Syawal? Ternyata sama, juga berdasarkan aktivitas onta, lagi-lagi onta, tapi bentuknya lain. Taswilu labanil ibil. Taswil, ini karena tidak ada papan tulis jadi saya tidak bisa menuliskan. Taswil itu sama dengan kata Syawal. Ada kejadian di bulan Syawal ini yang itu lagi-lagi merujuk kepada onta. Taswil, kalau syalat itu artinya naik atau mengangkat, terangkat. Kalau taswil itu artinya kebalikannya. Apa kebalikan dari naik? Turun. Jadi satu kata bahasa Arab unik nih, Pak. Dia tergantung konteks. Artinya itu tergantung konteks, tergantung penggunaannya dalam kalimat. Bisa berarti mengangkat atau naik, bisa berarti turun, tergantung jenengan pakai dalam konteks seperti apa. Taswilu labanil ibil, menurunnya produksi air susu onta. Jadi di bulan Syawal ini produksi susu onta menurun, buntutnya naik. Oke. Nah, terus kalau di bulan Syawal ini banyak yang ceramah menyampaikan ini bulan kenaikan, bulan peningkatan. Pertanyaannya, yang meningkat apa? Yang meningkat. Karena Syawal ini dinamakan Syawal itu nggak ada hubungannya dengan ibadah kita aslinya. Ini kaitannya dengan aktivitas onta. Dan kalau ibadah dibandingkan ibadah kita di bulan Syawal ini dibandingkan Ramadan, kira-kira mengalami kenaikan atau penurunan atau masih stabil? Mana yang kita alami sendiri, yang mana? Masih stabil, menurun atau meningkat? Kok malu-malu toh jenengan jawabnya. Dibandingkan
Sya'ban. Ya, kalau itu masih masuk akal. Kalau itu masih masuk akal. Tapi kalau meningkatnya dibandingkan Ramadan, oh angel ini nalarnya susah ini. Di luar apa? Kalau bahasa anak zaman sekarang itu di luar nurul, di luar akal sehat, nggak logis, mustahil malah. Oh, apa ya Ustaz? Oh, kita buktikan kalau begitu. Seandainya ibadah kita di bulan Syawal ini masih sama dengan Ramadan, itu saja beratnya luar biasa. Itu aja sudah hebatnya luar biasa. Contohnya apa ya? Salah satu ibadah favorit di Ramadan baca Quran, tilawatul Quran. Misalnya selama Ramadan kemarin kita ambil contoh rata-rata kita bisa menghatamkan Quran dalam sehari 1 juz. Betul nggak Pak? Hah? Betul? Nah, bisa saja ada yang lebih dari itu, ada yang lebih, mungkin ada yang 2, ada yang 3, tapi minimal 1 lah, 1 juz. Sehari bisa dapat 1 juz. Nah kalau di bulan Syawal ini ibadah kita masih sama dengan Ramadan, ini tadi sudah hari keberapa ini tadi? Syawalnya 23, berarti hari ini sudah masuk juz ke-23 baca Qurannya. Itu kalau masih sama dengan Ramadan. Tapi realitanya 1, masih juz 1. Serius Pak, juz 1 Pak. Masya Allah, baru juz 1. Berarti itu penurunannya berapa persen itu Pak? Dari mestinya 23 tapi baru 1, itu berarti penurunannya berapa persen? Berapa persen? 95% itu kayaknya itu. Dan saya menghitung rata-rata penurunan ibadah kita pasca Ramadan itu dibandingkan Ramadan di atas 50%. Rata-rata penurunannya di atas 50%. Ada yang bahkan 100%. Serius, saya tadi malam itu ketemu bapak-bapak, saya tanya, Pak sudah berapa juz sampai hari ini? Saya hari ini belum buka, sampai setelah Ramadan sampai sekarang belum buka Quran Ustaz. Belum baca 1 ayat pun, belum mulai lagi baca Qurannya. Itu berarti penurunannya 100%. Jadi yang terjadi justru adalah penurunan, bukan peningkatan. Oke, saya kasih pembanding. Sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di bulan Ramadan beliau khatam Quran 2 kali sehari. Bukan 2 juz ya Pak, 2 kali sehari. Ini informasinya kan populer, kita sering dengar. Terus yang kedua, setelah Ramadan selesai atau di luar Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Quran sekali sehari. Jadi dari 2 kali jadi sekali. Itu penurunan kan berapa persen? 50%. Loh, sekelas Imam Syafi'i saja penurunan ibadahnya 50%. Nek panjenengan penurunan ibadahnya juga 50%, berarti jenengan sekelas Imam Syafi'i. Loh, kemarin Ramadan bisa 1 juz Ustaz, ini hanya bisa setengah juz. Oh, itu berarti 50%. Sekelas Imam Syafi'i. Jadi tidak benar kalau dikatakan bulan Syawal ini bulan peningkatan ibadah dibandingkan Ramadan, itu enggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kok enggak mungkin Ustaz? Stabil aja tidak mungkin, apalagi meningkat. Coba bayangkan. Masa sih orang masa sih ada orang yang ibadahnya lebih baik ketika setan dilepas dibandingkan saat setan dibelenggu? Kalimat saya belibet nggak Pak? Ya. Mosok sih ketika setannya bebas lepas kok ibadahnya malah lebih baik dibandingkan ketika setan dikurung? Itu kan nggak mungkin, tidak logis. Yang benar itu ya yang sesuai realitas sekarang ini. Jangankan kita, Rasulullah saja mengalami penurunan ibadah setelah Ramadan selesai. Jadi kalau ibadah kita meningkat lebih baik daripada Ramadan di bulan Syawal ini, berarti bisa lebih hebat daripada Rasul. Orang mungkin. Cuman masalahnya begini, Rasul itu seturun-turunnya ibadah beliau ya jangan disamakan dengan kita. Terlalu jauh, perbandingannya terlalu jauh. Saat turun-turunnya ibadah Nabi tetap jauh di atas kita.
Baik, saya tanya lagi. Kemarin selama Ramadan kita qiyamul lail berapa rakaat? Rutin tiap malam berjamaah lagi. Berapa rakaat? 11, 11. Minimal 11 loh. Nah, nanti bisa 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 nambah lagi itu nanti malam. Sebelum sahur masih nambah lagi. Nah, paling tidak yang berjamaah dulu aja yang 11 rakaat. Sampai hari ini sudah 23 malam ini. Sholat qiyamul lailnya berapa rakaat? 2 plus 1 saja sudah. Alhamdulillah. Rutin ya 2 tahajud, 1 witir. Padahal kita ini kalau sholat sunnah sendirian di rumah 2 rakaat itu berapa menit? Oh, 2 serius 2 menit? Hah? Lah iya, kalau 2 rakaat sendirian di rumah sholat sunnah itu berapa menit? 10. Masya Allah, 10 menit. Itu berarti bacanya banyak itu. Banyak itu. Tapi rata-rata kita ada 5 menit, ada nggak 5 menit? 5 menit aja udah lama loh. Tadi beliau Pak Guru ngomong 2 menit katanya. Saya itu pernah mencoba menghitung sholat sunnah saya sendiri. Itu waktu itu lagi iseng memang. Iseng hitungnya bukan iseng sholatnya. Jadi saya sholat terus saya ingin nyoba ngitung-ngitung. Ini saya sholat sunnah 2 rakaat sendirian di rumah itu berapa menit aslinya? Jadi saya sholat sebelahnya tak pasangi stopwatch. Lihat. Ternyata itu saya bacanya serba minimalis. Setiap rakaat cuma Al-Fatihah toh, enggak nambah suratan. Terus bacaan rukuk, sujud, i'tidal, semuanya yang serba minimalis. Itu pun bacaannya tidak saya cepet-cepetin, cuma yang sedikit-sedikit aja, yang paling sedikit. Ternyata selesainya dalam waktu 3 menit. 3 menit itu sudah minimalis. Jadi kalau ada yang selesainya 2 menit, ini berarti lebih ekspres, ini lebih minimalis lagi. Okay. Ya, tapi mudah-mudahan sih tetap sah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Nah, coba dengan bayangkan kita sholat 2 rakaat sendirian, ya kalau ingin yang normal 5 menit itu sudah baik sekali. Tambah 1 rakaat witir ya 2 menit lah, berarti 7 menit. 7 menit bisa dapat 3 rakaat. Ya kalau jenengan bangunnya jam 4 pagi, siap, selesai semuanya beres. Saya kira masih tersisa waktu 15 menit sampai azan subuh. 15 menit cukup untuk sholat 4 rakaat plus 1 witir atau 3 witir itu masih cukup. Oke. Apalagi kalau yang 2 rakaatnya 3 menit toh. Itu 15 menit saya kira bisa dapat 10 rakaat. Betul nggak? 15 bagi 3 kan 5 tuh ya? 5 kali 2 rakaat. 5 kali 2 rakaat bisa dapat 10 rakaat. Cuman kok tidak dilaksanakan Ustaz? Beda, suasananya sudah bukan Ramadan. Sudah bukan Ramadan. Oh, jangankan sampai hari ke-23. Pas malam lebaran saja, malam takbiran, masih ada nggak jenengan yang sholat 11 rakaat yang mulai ngajak istri, ngajak anak-anak berjamaah di rumah? Masih ada? Atau jangan-jangan suara kepikiran? Malam lebaran mikirnya apa sih Pak? Jenengan, Bu, mikir apa Bu? Guys, mikir mudik, mikir ini. Beda, suasananya langsung berubah. Kenapa? Ya sudah bukan Ramadan. Setan sudah dilepaskan kembali. Jadi kalau dikatakan ini bulan peningkatan, lah yang meningkat apa yang meningkat? Nah, kalau pakai onta tadi, kira-kira pangapunten nih, pangapunten. Hawa nafsu kita meningkat nggak di bulan Syawal ini? Meningkat. Semangat ibadahnya menurun. Jadi kalau mau dicocok-cocokkan keadaan kita di bulan Syawal ini dari sisi semangat ibadah, produktivitas ibadah itu tidak bisa berpatokan dengan buntut onta tadi yang naik, itu nggak bisa. Patokannya justru dengan produksi air susu onta yang mengalami penurunan. Jadi produksi ibadah kita di bulan ini ada penurunan. Terus kita ngomong sepanjang ini tujuannya apa Ustaz? Tujuannya gini Bapak Ibu. Dengan ini kita menyadari betul ibadah kita dalam setahun ini yang mutunya,
kualitasnya dan kuantitasnya paling baik itu adalah yang di bulan Ramadan. Nggih napa boten? Ya, itu yang di bulan Ramadan. Bahkan bisa saja ibadah kita selama di Ramadan kemarin untuk satu atau dua jenis ibadah. Bisa saja yang di Ramadan kemarin itu secara nominal, secara jumlah melebihi ibadah kita di 11 bulan yang lain. Ada nggak sih orang yang di Ramadan bisa khatam Quran 1 kali, tapi selama 11 bulan di luar Ramadan orang khatam sepisan-sepisan blas? Ada nggak begitu? Banyak. Berarti ibarat pedagang, kalau kita diibaratkan pedagang, kita buka lapak setiap hari, buka toko setiap hari, kita produksi setiap hari. Tapi hadirin rahimakumullah, dagangan kita itu laris, keuntungan yang kita dapat di bulan Ramadan kemarin melebihi keuntungan di 11 bulan yang lain. Ada nggak pedagang yang seperti itu? Ada. Nah, Ramadan begitu. Jadi rasanya berat sekali untuk bisa memproduksi ibadah sebagus di bulan Ramadan, itu berat sekali. Berat sekali. Nah, kenapa? Ya karena pelayanan-pelayanan di luar Ramadan tidak sama dengan bulan Ramadan. Terus apalagi berikutnya? Pantas orang-orang soleh sebelum kita, para pendahulu kita, seperti ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif pada bagian akhir Ramadan. Beliau menuliskan, jadi kebiasaan orang soleh sebelum kita itu setelah Ramadan selesai ngapain? Yang difokuskan apa? Kalau memfokuskan ibadah yang setara dengan Ramadan nggak bisa. Terus apa yang mereka fokuskan? Doa. Berdoa, meminta kepada Allah agar ibadahnya yang di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Itu ibadah terbaik kita. Sepanjang tahun itu yang paling baik. Lah doanya berapa lama Ustaz? Selama 6 bulan. 6 bulan ke depan dari Syawal ini sampai Rabiul Awal nanti. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Awal. Tiap hari doanya mengenang Ramadan. Mengenang Ramadan. Apa doa agar ibadah kita diterima? Untuk diri kita sendiri. Kalau ucapan selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Lah kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri agar ibadah kita diterima, itu doanya apa? Doa itu mesti awalannya nek orang robana ya Allahumma gitu loh Pak. Minimal jenengan jawabnya robana dulu. Apa doa agar ibadah kita diterima? Itu diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Dua ayat dipenggal, separuh bagian yang kedua sama-sama diambil, nanti digabungkan jadi satu, jadi sebuah doa yang utuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lanjutannya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa ini diucapkan aja tiap hari. Nanti difokuskan ke ibadah Ramadannya. Difokuskan ke sana. Sampai kapan Ustaz? Sampai 6 bulan ke depan. Nanti mulai bulan Rabiul Tsani, para orang soleh itu berdoa lagi kepada Allah, Rabbana sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ramadan masih 5 bulan lagi, sudah doa. Minta dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kenapa? Karena mereka menyadari betul ibadah terbaiknya ya selama di bulan Ramadan. Gini Bapak Ibu, kita pakai logika sederhana. Seandainya ibadah Ramadan kita kemarin itu mutunya sudah paling bagus, kuantitasnya paling banyak, ternyata yang itu tidak diterima oleh Allah. Yang di Ramadan kemarin ternyata Allah tidak menerimanya, padahal itu sudah paling baik yang bisa kita upayakan. Nah, kira-kira ibadah kita di luar Ramadan, di bulan-bulan biasa ini, peluang diterimanya bagaimana? Peluang diterimanya bagaimana? Secara kuantitas jauh berkurang, jauh menurun. Secara kualitas, mana ibadah kita yang lebih berkualitas, yang sekarang atau Ramadan? Ramadan terus. Kualitasnya berkurang, kuantitasnya berkurang. Itu peluang diterimanya jauh lebih
lebih kecil, lebih kecil. Jadi kita punya harapan besar, semoga yang di Ramadan itu yang diterima. Cuman sayangnya orang Indonesia itu loh, kalau berdoa, doanya sudah bagus-bagus ditambahi, akhirnya jadi berkurang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Ibadah yang mana? Yang di bulan Ramadan. Ditambahi kalimatnya. Siyamana wa siyamakum. Puasa kami, puasa kalian. Lah, sudah bagus-bagus. Yang tadi itu sudah bagus, cakupannya sudah luas. Mendoakan seluruh ibadah di Ramadan. Ditambahi kalimatnya, akhirnya jadi sempit. Sing didoakan cuma puasa tok. Itu kelakuannya orang Indonesia tuh kayak gitu. Suka nambah-nambahi. Dan ini sudah bagus, taqabbalallahu minna wa minkum, masih ditambahi. Kalau bisa jangan ditambahi lagi. Kalau mau ditambahi, tambahkan dengan sesuatu yang belum tercakup di situ. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan kalian. Ibadah itu semua ibadah. Di Ramadan ya saum, ya sholat, ya zikir, wirid, qiraatul Quran, zakat, infak, sedekah, i'tikaf. Mungkin saja sebagian kita ada yang bisa umroh di bulan Ramadan kemarin. Itu semuanya sudah tercakup di situ. Oke. Kalau ingin ditambahi, tambahkan dengan sesuatu yang di luar itu. Apa itu? Yang belum disebut di situ. Itu kan baru satu sisi. Sisi apa? Minta ibadah diterima. Sisi yang lain belum disebut. Ada apa? Minta pengampunan dosa. Jadi kalau pengen ditambahkan, tambahkan dengan kalimat yang kaitannya dengan pengampunan dosa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, terus kalau pengampunan dosa gimana kalimatnya? Bingung maning wis. Maka nanti orang Indonesia nambahi minal aidin wal faizin. Ditambahi lagi, mohon maaf lahir batin. Jadi sampai hari ini orang Indonesia salah paham terus. Jadi dianggapnya minal aidin wal faizin itu terjemahannya adalah mohon maaf lahir batin. Coba itu kalau jenengan salaman sama orang, minal aidin ya, minal aidin ya itu apa? Jadi dianggapnya minal aidin wal faizin itu terjemahannya mohon maaf. Padahal terjemahan minal aidin itu termasuk orang yang kembali wal faizin dan menang. Itu terjemahannya, bukan mohon maaf lahir batin terjemahannya. Itu sing ngarang sopo gitu. Ya. Gitu tadi Jadi, mohon maaf lahir batin pun sifatnya masih satu sisi juga. Apa itu? Minta maaf kepada sesama manusia. Berarti ingin dosa sosial kita terhapus. Kan masih ada dosa pribadi. Masih ada dosa pribadi. Nah, kalau dosa pribadi gimana Ustaz? Atau dosa pribadi dan sosial gabung jadi satu, gimana mintanya kepada Allah biar diampuni? Kalimatnya ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa panjenengan semua. Nah, ini baru kalau mau ditambahkan itu baru cocok. Demikian hadirin rahimakumullah, waktu saya tinggal 2 menit nih. Jadi kalau yang meningkat itu adalah ibadah, tidak mungkin ya. Tapi kalau yang meningkat itu, ini musim kawin nggak sih Pak? Bulan Syawal Pak? Musim kondangan kan di bulan Syawal? Iya. Kalau itu meningkat, tak iya. Tapi kalau ibadahnya mengalami peningkatan dibanding Ramadan, tidak mungkin. Tapi kalau dibandingkan bulan sebelum Ramadan kemarin, ya mestinya ada perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan kemarin. Itu indikasi ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kata para ulama begitu. Setelah Syawal ini, di bulan Syawal ini ada perubahan yang lebih baik pada diri kita pribadi. Itu indikasi ibadah Ramadan kita kemarin diterima. Nah, sebagai penutup dari saya kasih pembanding. Apa indikatornya orang berangkat haji, pulang haji, ibadah hajinya itu mabrur diterima Allah, itu apa indikasinya? Apa pertanda-pertanda yang bisa kita lihat pada diri orang itu sepulang haji itu apa kira-kira? Ada perubahan ke arah yang lebih baik pada dirinya. Kalau ibadahnya meningkat lebih baik dibandingkan saat dia haji, itu nggak mungkin. Tempatnya beda, suasananya lain. Ibadahnya di tanah air bisa lebih semangat dibandingkan di tanah suci Mekah dan Madinah, orang mungkin. Nggak mungkin. Karena beda suasana. Teman sepulangnya dia dari haji itu ada perubahan memang. Sholatnya lebih bagus dibandingkan sebelum dia berangkat haji. Infak sedekahnya lebih dermawan,
omongannya lebih rapi, tertata, lebih halus, emosinya lebih stabil dan seterusnya. Itu ada perubahan yang lebih baik. Itu hadirin yang berbahagia. Sebagai penutup dari kami sudah saya tutup kitabnya ini. Ada nggak sih orang pulang haji sholatnya tambah males? Ada? Ada yang begitu? Oh, ini ada indikasi hajinya mabur. Orang mabur. Ya mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja deh, apa saja. Baik yang besar-besarnya maupun yang kecil-kecilnya kita tidak tahu karena satu aja ibadah kita yang di Ramadan kemarin Allah terima itu sudah cukup untuk masuk surga. Satu aja diterima sudah cukup. Apalagi semuanya diterima. Masya Allah itu dapat imbalan yang luar biasa. Semoga nanti di akhirat kita termasuk yang masuk surganya diizinkan melewati pintu Royal, pintu Royal itu pintu terbaik di surga. Semoga Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf ini tidak ada waktu untuk tanya jawab. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, dosa pribadi dan dosa sosial kita. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ghafarallahu lana wa lakum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan, bersih bebas dari dosa. Yang seperti bayi itu dosanya nggih, bukan pahalanya. Pahala jenengan pengen seperti bayi juga? Oh enggak, masih kosong. Masih kosong. Jangan. Dosanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan sepenuhnya kepada beliau pembawa acara. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.